Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akman dari kelas SD 20E dengan nomor induk mahasiswa 20200100115. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai segitiga untuk memenuhi mata kuliah pendidikan matematika di kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada ballpoint, lalu ada penggaris, dan terakhir yaitu jangka. Oke, jadi di sini saya akan melukis segitiga dengan menggunakan bantuan jangka. Untuk jangkanya itu seperti ini. Jadi saya akan melukis dua buah segitiga sesuai dengan soal pertama dan soal kedua. Oke, saya akan melukis soal pertama terlebih dahulu. Untuk segitiga pertama diketahui memiliki beberapa titik. Seperti yang kita tahu ada titik A, titik B, dan titik C. Untuk titik AB itu berukuran 3 cm. Lalu kita gambar terlebih dahulu titik AB. Kita tandai dengan menggunakan ballpoint berwarna merah. Nah, jadi kita sudah menggambar garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B yang berukuran 3 cm. Setelah kita menggambar garis ini, kita akan menentukan keberadaan titik C dengan menggunakan bantuan jangka. Nah, jadi untuk caranya sendiri yaitu kita ukur jangka yang kita punya sesuai dengan soal. Jadi di sini ada titik A dan titik B. Kita ukur untuk titik A terlebih dahulu yaitu sebesar 4 cm. Jadi jangkanya itu berukuran 4 cm. Kita ukur terlebih dahulu sebesar 4 cm. Ini 4. Nah, jadi ukurannya itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan melukis sebuah garis yang berpusat pada titik A. Untuk lebar jangkanya sendiri sudah ditentukan tadi sebesar 4 cm. Kita buat garis. Nah, garis seperti ini. Nah, sekarang untuk titik A sudah kita buat sebuah garis. Lalu kita akan membuat sebuah garis untuk titik B. Karena apa? Karena kita akan membuat dua buah garis yang saling berpotongan ataupun berseberangan. Nah, untuk garisnya sendiri kita akan menggunakan jangka berukuran 4 cm. Jadi kita tidak perlu merubah ukuran jangkanya. Nah, kita jangkanya itu kita simpan di titik B. Kita buat garis yang saling berseberangan dengan titik A tadi. Nah, ini sudah ada dua garis yang saling berseberangan. Dari dua garis yang berseberangan ini,
kita bisa melihat ada titik potong, yaitu titik potongnya itu ada di sebelah sini. Untuk titik potongnya sendiri kita akan namai dengan titik C. Nah, jadi otomatis kita sudah tahu letak titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita akan membuat garis yang akan menghubungkan antara titik A, titik B, dan titik C. Kita hubungkan dengan menggunakan bantuan penggaris. Untuk titik A ke C. Nah, ini untuk titik B ke C. Nah, untuk segitiganya sudah jadi dengan menggunakan bantuan jangka. Namun sekarang kita akan melakukan pembuktian karena kita tidak tahu apakah garis antara titik A ke C dan titik B ke C itu sesuai dengan soal yang ada. Nah, kita akan melakukan pembuktian dengan mengukur garis B ke C dan garis A ke C dengan menggunakan penggaris. Oke, kita ukur. Nah, jadi untuk titik B ke C ukurannya 4 sesuai dengan soal. Lalu kita akan ukur titik A ke C. Untuk titik A ke C ukurannya 4 cm. Berarti dengan menggunakan jangka itu akan menghasilkan segitiga yang berukuran sama dengan soal yang ada. Jadi untuk soal pertama sudah kita buat segitiga. Selanjutnya kita akan membuat segitiga sesuai dengan soal kedua. Kita geserkan sedikit. Kita beri nomor terlebih dahulu. Untuk soal yang kedua atau segitiga yang kedua, cara pengerjaannya itu kurang lebih sama dengan cara yang pertama. Sama seperti segitiga yang pertama, kita akan membuat garis antara titik A dan titik B sebesar 5 cm sesuai dengan soal yang ada. Oke, kita buat garis 5 cm. Setelah kita membuat garis, kita akan namai terlebih dahulu. Kita namain terlebih dahulu titik A dan titik B. Setelah itu kita membuat garis yang berpusat di titik A, yaitu sebesar dengan menggunakan jangka yaitu sebesar 3 cm. Kita ukur terlebih dahulu jangkanya. Nah, untuk 3 cm. Lalu kita akan mulai membuat garis dari titik A. Nah, setelah titik A, kita akan membuat garis dari titik B sebesar 4 cm. Kita ukur terlebih dahulu jangkanya sebesar 4 cm. Jadi sebesar ini. Lalu kita membuat garis yang saling berpotongan dengan garis yang tadi kita buat. Setelah dua garis yang saling berpotongan telah dibuat, kita bisa langsung mengetahui letak titik potongnya, itu ada di sini. Lalu kita akan menamainya dengan titik C. Nah, kita sudah ada titik A, titik B, dan titik C. Lalu kita akan membuat sebuah garis dengan bantuan penggaris.
yang menghubungkan antara titik A ke C dan titik B ke C. Nah, segitiganya sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan pembuktian. Tadi di soal untuk titik A ke C itu 3 cm. Kita akan buktikan. Nah, jadi titik A ke C sudah betul, yaitu 3 cm. Lalu untuk titik B ke C di soal ada 4 cm. Kita buktikan. Nah, untuk titik B ke C di segitiga juga sebesar 4 cm. Nah, jadi itu merupakan cara melukis segitiga menggunakan bantuan jangka. Nah, setelah kita membuat dua buah segitiga, yaitu segitiga pertama dan segitiga kedua, sekarang saya akan menggambar garis istimewa pada masing-masing segitiga. Untuk segitiga pertama saya akan menggambar garis tinggi, sedangkan untuk segitiga kedua saya akan menggambar garis bagi. Nah, untuk membuat atau menggambar garis istimewa sendiri, kita akan menggunakan bantuan jangka. Nah, pertama-tama kita akan menggambar garis tinggi pada segitiga pertama. Nah, jadi kita akan membuat sebuah garis yang nantinya akan memotong titik AC dan titik BC dengan berpusat pada titik C. Nah, untuk jangkanya sendiri itu bebas untuk ukurannya. Saya akan menggunakan ukuran sebesar ini. Oke, kita pusatkan jangka di titik C. Lalu kita akan menggambar garis yang memotong titik atau garis AC dan BC. Seperti ini. Antara garis AC dan garis BC, kita menemukan dua buah titik potong, yaitu berada di sini dan di sini. Nah, untuk titik potongnya sendiri kita akan namai dengan nama T1 dan T2. Nah, untuk membuat garis tinggi sendiri, kita harus menemukan titik potong yang bernama T3. Caranya yaitu dengan membuat dua buah garis yang saling berpotongan dengan bantuan jangka yang berpusat pada titik T1 dan T2. Untuk ukuran jangkanya sendiri seperti ini, masih sama. Nah, kita akan membuat garis. Nah, untuk T1 kita akan membuat garis. Nah, setelah selesai kita akan langsung membuat garis yang berpusat pada T2. Nah, setelah selesai membuat garis yang saling berpotongan, kita menemukan titik potong di sini. Akan kita beri nama sebagai T3. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan antara titik T3 dengan titik C menggunakan bantuan penggaris. Kita buat garis antara titik C dan T3. Nah, sudah kita buat garis yang menghubungkan antara titik T3 dan titik C. Lalu dari garis itu kita menemukan satu titik lagi, yaitu di sini, dan kita akan namai sebagai titik T4.
Nah, jadi ini merupakan garis tinggi. Jadi garis tinggi itu garis yang menghubungkan antara titik T3 dan titik C, lalu memotong antara garis A dan garis B. Jadi titik tingginya sudah kita temukan. Maaf, garis tingginya sudah kita temukan. Garis tinggi. Setelah kita menggambar garis tinggi pada segitiga pertama, sekarang kita akan mencoba menggambar garis bagi pada segitiga kedua. Caranya sama, yaitu yang pertama kita akan memotong atau membuat garis potong yang memotong titik AC dan titik BC. Untuk ukuran jangkanya sendiri itu terserah. Nah, saya akan gunakan ukuran segini. Nah, sekarang kita tempatkan jangka di titik C, lalu kita buat garis yang memotong titik AC dan titik BC. Oke, setelah kita selesai membuat garis yang memotong titik AC dan titik BC, kita akan tandai dua titik potong, lalu kita namai dengan titik T1 dan titik T2. Sama seperti garis tinggi, kita juga membutuhkan titik T3. Nah, untuk titik T3 kita akan membuat dua buah garis yang saling berpotongan yang berpusat pada titik T1 dan titik T2. Sekarang kita pusatkan jangka pada titik T1, lalu kita akan membuat garis. Oke. Garis yang berpusat pada titik T1 telah selesai dibuat. Sekarang kita akan membuat garis untuk yang berpusat pada T2. Kita buat garis. Nah, kita selesai membuat dua garis yang saling berpotongan. Lalu kita menemukan titik potong, yaitu ada di sini, dan kita akan memberi nama sebagai T3. Nah, jadi sekarang kita akan menghubungkan antara titik C dengan titik T3. Titik C dengan titik T3. Nah, kita hubungkan. Ini garis yang menghubungkan titik T3 dan titik C. Lalu kita tandai untuk garis bagi sendiri dengan tanda titik pada dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, jadi antara bagian kiri dan bagian kanan itu sama besar. Jadi itu merupakan titik bagi atau garis bagi. Nah, kita sudah membuat garis istimewa pada dua buah segitiga. Segitiga pertama yaitu garis tinggi, segitiga kedua yaitu garis bagi. Jadi pada video kali ini kita telah menyelesaikan yang pertama, membuat dua buah segitiga sesuai dengan soal yang ada, lalu melukis atau membuat garis istimewa pada dua buah segitiga yang berbeda, yaitu garis tinggi dan garis bagi. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.